Kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad bab sulasi maqalah yang ke-12. Al-Imam Nawawi Tanar Al-Bantani mengutip dari sebagian ahli-ahli hikmah. Kata beliau, wal maqalatu saniyata asyara, dan maqalah yang ke-12 an ba'dil hukama, ini diceritakan dari sebagian ahli-ahli hikmah. Yang dimaksud dengan ahli hikmat di sini oleh Al-Imam Nawawi ditafsirkan dengan at-tibail qulub, dokter hati. Jadi bukan dokter jasad ya. Kalau dokter jasad mah itu mah ahli hikmah yang kita kenal. Ya, yang kita kenal banyak ahli hikmah tetapi belum sampai kepada tingkatan walinya Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu hikmah yang murni maksudnya, jangan sampai ngaku ahli hikmat kemudian ilmunya tercampuri dengan ilmu-ilmu yang di luar ilmu hikmah, yang padahal sejatinya di dalamnya adalah praktek perdukunan. Jadi bukan ilmu hikmah yang murni. Karena ilmu hikmah yang murni itu ya, ini adalah sebuah perjalanan seorang salik menuju Allah, atau seorang murid yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wusul itu wali namanya. Yang sudah sampai ke hadratil qudsiyah itu disebut al-arif billah, walinya Allah. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah hukama yang murni dari perjalanan seorang salik yang menuju kepada Allah, atau seorang murid yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya seorang salik itu pengen wusul, dia itu harus melewati 100 tangga, 100 darjah. Ini maqamatul aulia yang paling terendah. Secara step by step. Apa tuh step by step? Hah? Satu persatu, secara tartib. Ya, step by step atau secara tartib. Mulai dari maqamat taubat. Ya, karena kalau ilmu tasawuf begitu. Dari maqamat taubat terus nanti ketemu pada maqamat yang ke-50 itu al-hikmah. Nah, hikmah yang ini adalah ahli hikmah yang murni. Ini sudah sampai kepada maqamat atau darjah atau martabat atau tangga ya. Kalau dilalui ini sudah tangga ke-50. Berarti untuk menjadi wali itu harus 50 martabat atau maqamat lagi. Nah, itu dalam kitab Amil, Mi'atu Amilin itu isyarah itu. Itu isyarah. Kalau kita kupas kitab Amil ya, dari ilmu ketasawufan, kenapa muallif dalam kitab Amil Asy-Syaikh Al-Jarzani atau Al-Jurzani dia mencantumkan amil ya dalam kitabnya itu 100 awamil, yang padahal jumlah awamil itu kan bukan 100 lebih. Artinya begini, seseorang akan bisa berjalan begitu kepada maqamat-maqamat yang lebih tinggi sampai kepada darjah 1000 darjah atau lebih tinggi daripada 1000 darjah. Itu harus melalui tahapan 100 maqamat. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Jami' Usulil Aulia atau dalam kitab
Mafakhirul Aliyah, ya, Fil Ma'asyiris Syadiliyah, salah satu kitab tuntunan dalam thariqah Asy-Syadiliyah, atau kitab Jami' Usulil Auliya, salah satu kitab tuntunan fit thariqah An-Naqsabandiyah. Nanti ketemu tuh maqamat hikmat itu. Nah, ketika dia sampai kepada al-hikmah, mendapatkan hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa saja yang Allah berikan tentang hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka dia ini telah diberikan kebaikan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sampai kepada derajat ke sana, ya, disebut Al-Hakim, seorang ahli hikmah. Kalau hukama itu jama' dari hakimun, kayak al-ulama jama' daripada alimun, ya. Maka ini Al-Imam Nawawi menafsirkan At-Tibail Qulub. Jadi al-hukama itu dokter hati, ya, dokter hati. Jadi kalau ada penyakit hati, datangnya ke wali, ya, jangan ke rumah sakit. Kalau penyakit hati di sini bukan penyakit medis, bukan. Seperti ada munafik, ada hasud, ada ria, ada ujub, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati atau keraguan-keraguan dalam ibadah. Maka ketika kita menemukan di dalam diri kita penyakit-penyakit itu, jangan dibiarkan. Tapi kebanyakan manusia itu membiarkan penyakit-penyakit yang ini. Makanya jarang yang datang kepada al-hukama, orang datang kepada hukama untuk mengobati hatinya. Jadi kebanyakan yang datang kepada hukama, datangnya itu curhat masalah jodoh, ya, pengen cepat jodoh. Atau datangnya kepada hukama pengen dagangnya laris, pengen usahanya maju, pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, dan lain sebagainya. Tetapi qalilan, sedikit sekali, ya, sedikit manusia yang datang kepada hukama, ya, orang yang ahli hikmah itu untuk mengobati hati. Untuk mengobati hati itu sangat jarang. Nah, jadi kebanyakan itu bagaimana? Dibiarkan saja penyakit hati menggerogoti hatinya. Kalau sudah dibiarkan, ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah sakitnya itu, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya kalau sudah ada apa ini? Marad. Sudah ada apa? Penyakit. Ya. Fazadahumullahu marad, maka Allah akan tambah mereka itu sakitnya semakin parah. Makanya kalau ada penyakit-penyakit hati, segera obatin. Nah, bagaimana kata ba'dil hukama ini? Salah satu asya'a tufarrijul gususo. Nah, ditafsirkan oleh Al-Imam Nawawi, al-gusus itu bimaknal gumum. Nah, 3 perkara. Kata ba'dil hukama, 3 perkara tuparrijul gususo, itu bisa menghilangkan apa? Kesusahan, gundah gelana, gelisah. Nah, ini kan zaman sekarang itu banyak orang yang begitu, hatinya senantiasa gelisah, gundah gulana, banyak yang galau, ya, banyak yang galau. Mungkin jangan-jangan santri juga banyak yang galau, banyak yang galau.
Nah ini kata ba'dil hukama, 3 perkara ini bisa menghilangkan apa? Kegalauan. 3 perkara ini bisa menghilangkan kesusahan. Ya. Dibaca ini al-ghusos bidomil ghain, dengan domah ghain. Tufarriq ay tukshiful gumum, yakni bisa menghilangkan kegalauan, kesusahan. Galaunya akan hilang. Galaunya itu akan hilang, karena kegalauan bukan penyakit telinga, bukan penyakit mata, bukan penyakit perut, tetapi galau adalah penyakit hati. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang galau. Apa itu? Pertama, kata ba'dil hukama, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menghilangkan kegalauan, akan menghilangkan kesusahan. Kama qala ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu tatma'innul qulub, hati ini akan menjadi tenang. Ya kalau tenang berarti tidak bingung, tidak galau, tenang saja. Walaupun lebaran sebentar lagi akan datang, tenang saja, masih terus eksis ngaji. Dikala santri yang lainnya sudah mulai galau. Ya, bahkan sudah pengen cepat-cepat pulang, ya sudah. Ya, kemarin kita taparukan untuk sebagian santri. Ya, ini ada yang sisa-sisa santri yang bertahan. Yang mudah-mudahan bertahannya ini benar-benar tidak galau. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub itu. Ya. Berzikir kepada Allah subhanahu. Kemudian timbul pertanyaan. Karena ada orang begini nanya, saya sering zikir tapi kenapa galau nggak hilang-hilang? Ada yang salah. Bukan zikirnya. Bukan zikirnya yang salah. Jadi harus belajar metodenya. Itulah yang disebut dengan thoriqoh namanya. Thoriqoh itu jalan, metode. Metode para aulia ini sangat banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani membuat thoriqoh atau metode supaya usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan thoriqoh al-Qadiriyah. Al-Imam Naqsabandi juga bikin thoriqoh, ya, mendirikan thoriqoh metode An-Naqsabandi, yakni Syekh Muhammad Syah Bahauddin An-Naqsabandi. Dan ada ulama yang menggabungkan 2 metode itu, sehingga di Indonesia kita kenal dengan ada thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. 2 metode ini digabungkan oleh walinya Allah, Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi, gurunya Syekh Abdul Karim At-Tanara. Ya, kalau di Banten itu Syekh Abdul Karim dia punya gurunya Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi. Dari Syekh Abdul Karim ini banyak di Banten ini. Di antaranya yang paling masyhur adalah Syekh Asnawi Caringin, Banten. Ini jadi 2 thoriqoh digabungkan itu sejarahnya oleh Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi. Karena beliau ini tawaddu. Ya, tawaddu. Padahal beliau bisa mendirikan thoriqoh disebut dengan thoriqoh Asy-Syambasiyah atau thoriqoh Al-Khatibiyah. Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi kan bisa begitu kan? Nah, kira-kira kalau Munawar mampu seperti itu, sudah diganti nih thoriqoh itu sama Munawar. Namanya thoriqoh Al-Munawariyah.
Thariqah Al-Munawariyah. Selain itu ada thariqah Imam Syadzili, ya, disebut dengan thariqah Asy-Syadziliyah. Ya, thariqah Asy-Syadziliyah, Imam Abi Hasan Ali Asy-Syadzili, yang tadi kitabnya disebut kitab tuntunan thariqahnya, kitab Al-Mafakhirul Aliyah. Thariqah ini banyak. Bukan itu saja, ada thariqah Ar-Rifa'iyah, ada thariqah Al-Baidawiyah, Al-Khilawatiyah, Al-Kubrawiyah, Al-Ghazaliyah, Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ada thariqat As-Samaniyah, ada thariqat As-Satoriyah. Nah, itu thariqah Satoriyah itu thariqah para sultan tuh. Ya. Para sultan itu thariqahnya di Pulau Jawa itu kebanyakan ngambil thariqah As-Satoriyah, thariqat Satoriyah. Jadi ulang lagi, kalau kita berzikir kemudian tidak mendapatkan apa? Ketenangan. Ini yang salah bukan kalimat zikirnya. Ya, yang salah adalah tata cara berzikirnya. Segala sesuatu itu memiliki tata cara. Thariqah itu metode. Cuci piring ada tata caranya. Untuk membersihkan piring kan ada metodenya. Untuk membersihkan mobil juga ada metodenya. Untuk cuci baju juga ada metodenya. Jangan salah. Begitu. Ini mah cuci mobil pakai metode cuci baju. Atau gimana? Begitu. Atau cuci baju pakai metode cuci mobil. Jadi segala sesuatu itu ada tata caranya, ada metodenya. Thariqah itu ya disebut dengan thariqah itu metode. Oleh karenanya kalau kita pengen tahu tentang tata cara zikir itu, ya kita harus datang ke guru mursyid. Nah, ini yang disebut dengan atibail qulub. Jadi tidak sembarangan begitu. Tidak sembarangan. Ada guru mursyidnya, ya. Dulu di Banten almarhum Abuya Dumyati mursyid thariqah Asy-Syadziliyah. Ya, mursyid thariqah Asy-Syadziliyah. Ya. Pernah juga ada di mana di Tasikmalaya yang terkenal di Manonjaya itu. Ya. Abah Anom. Nah, ini diantara, ya sekarang juga masih banyak mursyid itu. Ya. Bahkan dalam Nahdlatul Ulama di NU, ya, supaya tidak kebingungan, maka ada jatman. Ya, jatman itu Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarrah An-Nahdiyah. Yang presiden thariqahnya Maulana Habib Lutfi. Nah, ini maksudnya bagaimana supaya kalangan Nahdiyin atau warga NU tidak kehilangan arah dan tidak salah ketika mau berguru tentang masalah ilmu thariqah. Begitu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi kata Imam Nawawi menukil dari ba'dil hukama, ya, yang pertama yang bisa apa? Menghilangkan kegundahan hati, kegalauan hati, kesusahan. Bukan hanya kegalauan saja, tapi berbagai kesusahan akan hilang. Pertama, zikrullah bi ayyi sigatin kanat. Dengan segat yang manapun silahkan, yang diajarkan oleh gurunya, guru mursyidnya begitu. Ini kalau berbicara mursyid, ya, kalau saya berbicara mursyid, kullu mursyidin waliyun. Setiap guru mursyid itu wali. Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Artinya apa? Tidak setiap wali menjadi guru mursyid. Tapi kalau sudah mursyid thariqah,
itu adalah walinya Allah. Nah, makanya hati-hati ya, pilih mursyidnya. Pilih mursyidnya harus hati-hati. Ya. Bi ayyi sighatin kanat, dengan mana saja segatnya. Ka ayyakula kasiron, hendaknya dia banyak membaca la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah. Nah, dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah juga ada, as'adun nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia tuh yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah manusia yang paling bahagia. Jadi kalau bertanya siapakah yang paling bahagia, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dalam syarah ini, dalam syarah hadis ini dalam kitab Abi Jamrah pun ada ya, masih muqaddimah, saya lupa halaman berapa itu, sekitar halaman 9 dalam muqaddimah. Kalau kita membaca la ilaha illallah, dipanjangkan, dimadkan, la ilaha illallah, dengan tata cara thariqah ya, silahkan ya, ada tata cara qadiriyah, ada tata cara naksabandiyah, ada tata cara asyadiliyah yang diajarkan oleh guru mursyid. Kemudian di dalam hatinya itu, ketika Allahnya ya, di dalam itu diiringi dengan Muhammad Rasulullah. Nah, ini akan berbobot ya. Makanya ketika mau zikir nggak langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak kan? Jadi dituntun dulu, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada keterangannya ya. Kalau dalam thariqah ada, bahkan sampai tingkat tata caranya, mulai dari bawah pusat ditarik terus, ketika la sampai ubun-ubun, ilaha ke sebelah kan, illa di tengah lagi, Allahnya itu di isyarah kita ke bawah ya, 2 jari di bawah susu sebelah kiri itu ada latifah di situ, latifah qalbi. Nah, ketika ilallah ke situ ya, itu diiringi di dalam hati Muhammad Rasulullah. Bagaimana Pak Jalan? 1 kali saja mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dengan tata cara tadi, dibadkan, diiringi dengan Muhammad Rasulullah, 4.000 dosa. Bayangkan, 4.000 dosa diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau habis dia dosanya? Sudah tidak ada dosanya, akan diampuni oleh Allah dosa keluarganya. Habis dosa keluarganya, Allah akan ampuni dosa tetangganya. Habis ini semua dosa tetangganya itu, Allah akan ampuni dosa CRT itu. Habis CRT, dosanya CRT itu sekampung itu, CRW ya. Habis dosanya masyarakat CRW, sedesa. Makanya harus bangga di suatu tempat ada majelis zikir. Ya, zikirnya zikir apa di sini? Zikir yang tidak sembarangan disebut majelis zikir ini. Majelis zikir orang-orang yang telah ijazah ya, atau telah berbaiat menerima thariqah, baik itu syadiliyah, naksabandiyah, qadiriyah, dan thariqah yang lainnya yang mu'tabarrah. Nah, itu akan luar biasa. Kemudian faidahnya juga banyak. Nah, ini supaya semangat saja menceritakan tentang fadilah la ilaha illallah.
Bukan hanya untuk menghilangkan kegalauan itu, bukan. Sangat banyak sekali. Jadi kalau orang pengen murah rezeki, ya, itu baca zikir la ilaha illallah setiap sholat 5 waktu itu 1.000. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah setiap habis sholat 5 waktu 1.000 secara kontinu, Allah akan datangkan rizkinya min kulli janibin, dari berbagai arah Allah akan datangkan rizkinya. Rizki yang ada di barat Allah datangkan, rizki yang ada di timur Allah datangkan, di selatan Allah datangkan, di utara Allah datangkan. Rizki dari berbagai pelosok akan datang, bukan dia yang mengejarnya, dengan syarat membacanya kontinu. Dan itu mujarab. Apalagi fadhail dari la ilaha illallah. Kalau tidak kuat yang 5.000 ya, boleh sekaligus atau dikredit. Nah, lagi musim kredit. Lagi sekarang kan banyaknya dicicil. Ya tadi dicicil setiap ba'da sholat. Setiap ba'da sholat. Atau dia baca selepas sholat subuh 1.000 kali. Ini juga sama, fadilahnya sangat besar. Nah, berikut orang yang galau urusan jodoh. di wiridnya selama 1 minggu. Di wiridnya kalimat dikirnya itu selama 1 minggu. Galau, gelisah, begitu mikirin gimana nih nggak datang jodoh. Umur sudah tua, kan santri-santri salaf begitu, umur sudah tua, jodoh belum tiba. Itu baca la ilaha illallahnya 1111 selama 1 minggu, dimulai dari malam lahir. Nah, itu kata siapa? Kata ahli hukama. Ya. Jangan ditanya dalilnya, nanti kalau sama orang-orang yang begitu mah ditanya dalilnya. Mana dalilnya? Membaca zikir 1111. Dikit-dikit dalil mereka. Iya, jangankan berzikirnya 1111 atau 12.000 atau 100.000 zikirnya begitu. Kan orang kalau yang berzikir la ilaha illallah 100.000, orang ini zikir baca la ilaha illallah, Allah akan merdekakan dia dari api neraka. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat dahsyat. Ketika orang kafir masuk Islam, bayangkan sama kamu, dosa orang kafir sekalipun dia melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir dia selama 80 tahun. Tapi ketika dia bertaubat, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dihapus semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita suka aneh zaman sekarang. Ada orang yang tahlilan dibid'ahkan. Ya. Masa iya sih tahlilan dibid'ahkan? Yakin antum bahwa tahlilan itu tidak ada zaman Rasulullah? Kalimat tahlil itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Ajami, tetapi bahasa Arabi. Dari fi'il madhi halala yuhallilu tahlil. Jadi tahlil itu membaca kalimat la ilaha illallah. Masa iya sih orang membaca kalimat la ilaha illallah itu dikatakan bid'ah? Oh, kata mereka bukan membaca la ilaha illallahnya, tetapi kumpul-kumpulnya itu. Terus aja ngeyel. Kumpul-kumpulnya itu kan ada hadis yang lain. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu tempat, kemudian mengadakan majelis zikir itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun rahmat itu. Itu ada di dalam hadis yang sahih. Jadi ada keterangan yang dibid'ahkan apanya? Ya, memperbanyak zikiran, membanyak tahlilan, apanya yang dibid'ahkan? Ya, terkadang juga orang yang membid'ahkannya itu juga sekarang itu pelaku bid'ah.
Makanya jangan ngotot-ngotot gitu ya. Jangan kenceng-kenceng mengatakan orang lain setiap pelaku bid'ah itu langsung dihukum dolalah. Mereka berdalil kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah yang baru itu dolalah. Ini jika bid'ahnya sesuatu bid'ahnya yang dolalah, yang sesat, yang sayyi'ah, tentu akan menjadi dolalah. Masa iya sih begitu? Contoh misalnya, ya contoh. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat tarawih berjamaah 1 bulan penuh, itu tidak. Ini dalil. Kemudian sama kita dilakukan ini sholat tarawih, karena kalau tidak berjamaah sudah nggak tarawih. Kalau sudah tidak berjamaah sudah tidak tarawih, gitu kan? Ya aku saja anak santri begitulah, malas kan, tarawih sendiri jadi malas. Nah itu seperti itu. Kemudian hari ini sholat tarawih diberjamaahkan oleh kaum muslimin 1 bulan penuh, itu pun bid'ah sebenarnya. Kalau berdasarkan kaidah mereka, kan mereka mah tidak ada bid'ah hasanah. Jadi apa? Dolalah. Dengan demikian, nah yang sholat tarawih, apa antum berani mengatakan demikian? Yang melakukan sholat tarawih secara berjamaah 1 bulan penuh terus diberjamaahkan, Rasulullah nggak nyampe 1 bulan, nggak menyampe berjamaah 1 bulan, nggak. Ya. Itu ya menandakan bahwa ternyata mereka juga mengakui apa? Bid'ah hasanah. Contoh lagi di Makkatul Mukarramah. Ya, di Makkatul Mukarramah. Kata mereka bid'ah, tapi faktanya hari ini juga sholat tarawih di Makkatul Mukarramah tetap 20 rakaat. Ditambah witir 3. Itu bid'ah memang, sesuatu yang bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi ada jaminan kalau yang melakukannya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada jaminan. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nah ini contoh saja. Jadi terkadang begitu. Kita kembali bahwa kalimat la ilaha illallah ini sangat banyak fadilahnya. Ya berikut tadi itu ya. Berikut yang sulit jodoh, baca berapa? 1111. Dimulai dari malam lahir selama satu minggu. Lebih-lebih pada bulan Ramadan nih, doanya mustajab. Wah. Di bulan Ramadan kan begitu mustajab doanya. Apalagi nih kita sebentar lagi mau memasuki 10 akhir Ramadan. Perbanyak sama kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man qama lailataha ghufirat dzunubuh. Orang yang mendirikan, yang melaksanakan, yang memperbanyak begitu ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, ghufirat dzunubuh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, siapa saja yang mendirikan, yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar imanan, atas dasar iman, dianya beriman, wa ihtisaban, dan
mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Yang dituju adalah Allah, ihtisaban itu karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka akan diampuni bagi orang itu ma taqaddama min dzanbi, dosa yang telah lalunya, yang telah dia perbuat itu Allah akan ampuni. Ini malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau memang malam yang biasa, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menceritakan Lailatul Qadar dan sampai bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Paham ya. Jadi santri harus paham tuh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidah. Allah turunkan, ya diulang sedikit, Allah turunkan Al-Quran itu secara jumlatan wahidatan ila sama'i dunya, ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Aisyah. Nah itu terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Ingat nih. Jadi terjadinya itu pada malam Lailatul Qadar. Lantas bagaimana kalau ada orang yang merayakan nuzulil Quran pada tanggal 17 Ramadan? Jadi nanti bingung kamu itu. Bukankah Al-Quranul Karim turun pada malam Lailatul Qadar? Dan Allah tidak menjelaskan tanggal berapanya, tidak dijelaskan, tidak. Al-Quran tidak menjelaskan tanggalnya. Hanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan, tanggal berapanya Allah rahasiakan. Enak atau kalau sudah disebutkan mah. Misalnya tanggal 21, tanggal 23, misalnya ya 25. Waktu terlalu enak begitu. Apa tujuannya? Supaya kita bersungguh-sungguh mencari malam yang lebih utama ketimbang 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang tafsirnya itu, apakah aku tidak beritahukan engkau Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Nah, pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Turun malaikat dan Jibril, ruh itu Jibril. Pada malam Lailatul Qadar itu biidzni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Tanpa ada izin Allah malaikat nggak bakalan turun. Emangnya santri tanpa izinin pulang? Ya kalau santri belum ada izin pulang udah pulang duluan. Belum diliburkan ngelibur duluan. Malaikat nggak pernah begitu. Malaikat itu nggak bakalan pernah turun. Malaikatus samawat, malaikat arsy, Sidratil Muntaha juga ada malaikat ya turun. Kemudian arsy, di arsy-nya Allah. Kemudian bisa sabi'ah, di dalam langit yang ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 itu turun pada malam apa? Ini dunia ini pada malam Lailatul Qadar itu dipenuhi oleh para malaikat. Makanya malaikat itu jamak. Kalau mufradnya malak. Mufradnya itu malak, bukan malaikat. Kita kadang-kadang suka salah. Nah, dan ini salahnya ramai-ramai. Salah berjamaah begitu. Salah berjamaah. Kita kan suka mengucapkan gini, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Harusnya malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil. Kita lihat saja dalam kitab dalil kok malak.
Jadi mufradnya malak. Kalau jamannya itu malaikah. Dalilnya mana? Bahwa malak itu mufrad. Nah, ketika menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketampanan Nabi Yusuf yang dilihat oleh para kaum wanita. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi mahada basyaron in hada illa malakum karim. Kenapa? Yusufnya satu. Jadi bahasanya malakum karim, malak bukan malaikat. Ini dalil Al-Qur'an. Kalau Yusufnya banyak, malaikatun in hadih keseluruhan illa malaikatun karimah misalnya. Tidak seperti illa malakum karim. Nah, jadi tanazzalul malaikat, kita kembali ya. Tanazzalul malaikat itu turun para malaikat yang begitu banyak, dipenuhi ini, penuh dengan malaikat pada malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa bengong aja? Ya karena belum ketemu sama Lailatul Qadar. Kalau ketemu atau menemukan malam Lailatul Qadar, kalian harus menyembunyikannya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan kepada siapa saja hambanya yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Di mana pada malam itu Allah akan buka pada malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita menemukan, ini juga akan berbeda. Ada orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syai'un minal malakut. Dia melihat malaikat turun. Tuh, pada bulan Ramadan itu orang itu menemukan apa? Lailatul Qadar. Awas Hambali, yang turunnya jangan malaikat Israel. Kaget. Hambali kalau pada malam Lailatul Qadar dibukakan bisa melihat malaikat Israel. Ditanya sama Hambali, malaikat, untuk apa kau datang kepadaku? Untuk cabut nyawamu. Hambali langsung takut. Nah, itu ada yang Allah bukakan pada malam Lailatul Qadar ini minal malaikah, dari malaikat, ya, atau malakut alam malakut Allah bukakan. Manusia ya, terhadap Lailatul Qadar ini akan berbeda-beda. Tidak akan sama. Jadi tidak setiap orang yang menemukan Lailatul Qadar ya itu sama, enggak, akan berbeda-beda. Ada orang yang dibukakan hijab anis samawat, hijab langit, langitnya tidak ada hijab, tembus ke sana bisa melihat samawat, baik itu samawatil ula, langit yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, dia bisa melihat samawat ke sana. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam samawat itu dia akan saksikan. Kemudian ada orang yang menyaksikan pada malam Lailatul Qadar itu malaikat berdasarkan bentuknya, rupanya, ya, bentuknya. Dia melihat malaikat yang sedang berdiri, ada yang melihat malaikat yang qaidin, yang duduk, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang zikir. Karena malaikat itu begitu tugasnya. Kalau malaikat sudah zikir, zikir terus. Ya. Dia dibukakan oleh Allah.
Oh, saya melihat ini, masya Allah, melihat para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau itu malaikat ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Melihat malaikat yang sedang berzikir. Ada apa lagi? Ada malaikat wasyahidin, malaikat yang menyaksikannya. Ada malaikat yang bertasbih, wa musabbih, ada malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia misalnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau melihat ini malaikat sedang tahlil. Rombongan malaikatnya sedang tahlil. Ya, sedang baca apa? La ilaha illallah wa ghairi dzalik, dan selain itu. Ada juga orang yang menemukan malam Lailatul Qadar itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab bumi sampai 7 lapis tanah, 7 lapis bumi, dia tembus ke sana. Dasar Aradin ini sampai ke dasar bumi, dia melihat, kaget dia. Tadinya melihat ke atas, pengennya melihat malakut. Pengen melihat Allah malakut. Tapi Allah tidak buka nih sama dia. Kaget rupanya. Masya Allah, sobari, pas lihat ke bawah pada malam Lailatul Qadar, Allah bukakan. Apa itu? Hijabnya Aradin. Sampai si sobari melihat jin, langsung pingsan. Ini serius. Ya. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijab itu, hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar tentang hijab bumi ini, ya. Maka orang itu akan melihat jin. Jin ruyak, ruyak banyak, karena jin lebih banyak ketimbang manusia. Jangankan lihat jin yang banyak, yang satu saja si sobari mah sudah pingsan. Tapi kalau sudah dikuatkan oleh Allah nggak bakalan pingsan, ya, nggak bakalan itu. Ya, orang kalau diberikan anugerah melihat pada malam Lailatul Qadar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab, dia bisa melihat jin, nggak bakalan takut. Jangankan untuk melihat jin, sampai Allah bukakan wasyayatin juga, setan-setan. Ada orang yang langsung melihat iblis, bapak moyangnya jin kok. Serius ini, ada yang Allah bukakan pada malam Lailatul Qadar dari hamba Allah itu melihat iblis dan bala tentaranya. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala istananya iblis. Ada istana juga iblisnya. Tuh. Kalau bawa HP pada malam Lailatul Qadar, kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala iblis dan istana iblis, maka sama si Rizki langsung direkam. Buat apa nih? Diupload ke YouTube. Wah. Atau batal itu mah. Oh, nggak boleh. Kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar itu, kita harus apa? Menyembunyikannya. Nggak boleh direkam-rekam, nggak boleh dipoto-foto. Ini mah, langsung mana HP. Mau merekam iblis dan istananya. Nah, ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat jin, ya, melihat jin itu, karena kalau jin itu ada yang taat, ada yang maksiat kalau jin mah. Karena jin itu ditaklif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma kebenaran si Yunus mah lihat jinnya lagi maksiat. Kaget.
Kok jin ngerokok? Kemudian yang lagi ngerokok. Aduh, lagi maksiat, lagi mabuk-mabukan, lagi maksiat. Jin ada banyak kan, jin maksiat jin itu. Kalau jin itu ditaklid. Reja mah dibukakannya berbeda. Oh, kata Reja, Masya Allah, ini jin lagi khutmul Quran. Pakai acara nuzulil Quran segala macam. Di alam jin, Masya Allah, mereka sedang juga mencari malam Lailatul Qadar. Kaget, ada kori dari golongan jin. Serius ini mah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan seperti itu, karena jin ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jin yang baca Quran, yang rajin sholat, sama ditaklid mereka mah. Oleh karenanya sebaiknya kepada orang yang menyaksikan Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Lantas bagaimana kita caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu? Sebenarnya orang yang beribadah pada bulan Ramadan, pada 10 akhir terutama di tanggal-tanggal yang ganjil itu mendapat Lailatul Qadar, tetapi berdasarkan ukuran. Tadi itu sudah disebut, ini tidak akan sama. Ada yang terasanya beda dong. Saya mah tenang doang terasanya. Ada, iya, dia menemukan, tapi memang cuma ketenangan saja. Itu juga sama dengan menemukan Lailatul Qadar. Nggak biasanya di malam-malam yang lainnya, ketika dia ibadah, ketika dia zikir, ketika dia baca Quran, penuh kegalauan. Aneh, pada malam tanggal 23 itu dia terasa bagaimana? Mulai dari tarawehnya khusyuk, Masya Allah, ngaji Qurannya khusyuk, zikirnya khusyuk, tahajudnya dia khusyuk, munajatnya dia khusyuk, ada ketenangan di dalam batinnya. Orang itu juga sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tapi ukurannya, ukuran kelasnya begitu, ukurannya yang berbeda-beda. Nah, pokoknya begitulah. Setiap orang yang tadi itu man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, kemudian apa? Memperbanyak ibadah pada malam itu, memperbanyak doa. Bijamil layal. Karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah seharusnya itu di 10 akhir Ramadan perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak doa. Nah, ini juga perbanyak ya begitu. Setiap Ramadan, karena Ramadan mustajab fil layal Ramadan itu. Ya. Lebih-lebih doa, jangan lupa tuh, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita lanjut. Ya. Jadi banyakkan, kata ba'dil hukama, orang yang sedang terkena penyakit hati gitu, sedang banyak kesusahan, kegalauan, perbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, kalau tidak kuat 1000 ya 100 lah setiap ba'da sholat. Tidak kuat setiap ba'da sholat 5 waktu, minimal maghrib subuh 100. Apalagi wala haula wala quwata illa billah, ini juga sama zikir. Selain la ilaha illallah, dia perbanyak la haula wala quwata illa billah. Nah, inilah haula wala quwata illa billah, itu akan bisa menghilangkan kegalauan. Ya. Bahkan orang yang continue, yang mendawamkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini keterangan jangan jauh-jauh, dalam kitab Kasifatus saja sudah ada. Asy-Syaikh Imam Nawawi ya, di situ menerangkan tentang fadilah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Itu kalau kita dawamkan setiap hari, rutin setiap hari,
kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah hilangkan kegalauannya. Kalau sudah tidak galau kan nanti nih pikirannya akan cerdas, otaknya akan cemerlang, urusan-urusan lainnya akan lancar. Seperti itu. Berikut juga urusan rezekinya. Fadilahnya bisa dilihat kok. Orang yang mendawamkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu, ya, itu luar biasa fadailnya. 100 kali saja kita dawamkan. Yang penting kan dawamnya. Jangan 10.000 tapi cuma 1 hari. Hari-hari kesananya nggak baca lagi. Ya. 100 kali la haula wala quwata illa billah. Tidak akan menghilangkan waktu kita kok. Tidak akan menyita waktu 1 jam kok. Cuma berapa menit kita menyegangkan waktu untuk berzikir, membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, itu fadilah sampai ke tingkat rizki min haitsu la yahtasib. Ya, dari sekira yang dia tidak duga-duga, Allah akan datangkan. Apalagi au bil munajat. Nah, ini tafsir Imam Nawawinya. Jadi zikrullah itu ditafsirkan oleh Imam Nawawi. Au bil munajat, kalau dia tidak memperbanyak zikir atau memperbanyak la haula wala quwata illa billah atau munajat. Begitu. Au bil munajat. Bagaimana munajatnya? Awas, munajat itu berbisik-bisik. Kalau munajat itu jangan di jalan-jalan. Itu menyalahi. Ya. Atau munajat di alun-alun, munajat akbar namanya, munajat bareng-bareng. Kalau munajat itu ya sendirian, menyepi, munajat itu seperti itu. Ya. Bil munajat atau bil munajat. Bagaimana ka'ayyakula dalam munajatnya, ya mugisa kulli malhufin, wahai zat yang memberikan pertolongan, wahai zat yang menolong setiap orang yang berada dalam kesusahan. Begitu. Jadi kalau kita lagi susah, begitu munajatnya, ya mugis kulla malhufin. Ini yang disebut istighosah. Nah, kalau dalam Nahdlatul Ulama, ya itu juga sama dengan munajat. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Itu mohon pertolongan sama Allah. Nah. Atau yang ini munajatnya, wa ya mujiba kulli muttarin, wahai zat yang mengabulkan, yang mengijabah, begitu, setiap orang yang sangat-sangat butuh. Gusti, Kau yang maha mengetahui, tidak usah saya sebutkan. Hari ini sudah mendekati detik-detik lebaran. Cek Hambali. Cuma Hambali juga tidak mau menyebutkan, tapi dalam hatinya sudah tersirat. Minimal BHS excellent. Wa ya mujibakul limuttarin. Saya ini sangat butuh jasa Rob, sangat butuh sekali. Bukan hanya sarung BHS-nya, juga kokonya Rob. Tambah lagi buat dagingnya Rob. Allah maha mengetahuinya. Wa ya mujibakul limuttarin. Ya. Atau orang ini sedang banyak kesalahannya. Wa ya haliman ala kulli dhihafwa. Nah, ini kalau orang yang banyak salahnya, munajat itu wa ya haliman ala kulli dhihafwatin, karena banyak salahnya sama Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat kepada Allah dengan baca apa munajatnya, wa ya haliman ala kulli dhihafwatin. Masya Allah. Atau dia ini pengen dicukupi, wa ya qaiman bil kifayati liman asarahu ala dunya, itu wahai zat yang menanggung kecukupan kepada orang yang apa, liman asarahu, kepada orang yang memilih kepadanya, kepada Allah. Karena kalau kita memasrahkan semua perkara kepada Allah, cukup Allah yang menjadi penolong, cukup Allah yang mencukupi. Kata lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil tuh. Nah,
wa ya qaiman bil kifayati liman asarah. Itu akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala ala dunia, dunianya. Jadi kalau kita munajat wa ya qaiman bil kifayah liman asarah, Allah akan berikan kecukupan dunianya. Gak usah kaya, yang penting cukup. Gak usah kaya, yang penting cukup. Cukup untuk naik haji, cukup untuk umroh, cukup untuk bangun rumah, cukup untuk bangun pesantren, cukup untuk bangun masjid, cukup untuk beli Land Cruiser. buat dakwah cukup. Ini kalau medannya medan ke kampung kan harus pakainya Land Cruiser. Rob, tapi terkadang i cangkeng rada cara rangkul jelas. Rada nyereri awak. Ya, hari ka medan ka kota mah yang beli Alphard wae. Dicukupan ke Allah ka beli Alphard eta. Ya untuk dakwah. Begitu. Yang penting mah dicukupan oleh Allah. Ya. Yang diberikan apa? Kecukupan. Nah, ada kan asmana ya kapi ikfini seperti itu. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allah makfini bihalalik an haramik wagnini bifadlik amman siwaka. Diajarkan oleh Rasulullah supaya Allah memberikan kecukupan. Kayanya dengan karunia Allah, wagnini bifadlik, dengan fadl pada Allah, supaya dikayakan, dimahakayakan begitu. Dikayarayakanlah, bukan dikayakan, dikayarayakanlah. Dengan apa? Dengan fadl Allah, diberikan kecukupan. Cukup untuk apa-apa. Nah, itu mah kalau BHS mah kecil. Allah mah maha memberikan kecukupan. Sok aja sekarang sama Hambali Munajat mulai. Ini kan sudah mendekati lagi. Awakhir ini. Perbanyak itu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Atau munajatnya wa ya qaiman bil kifayati, wa ya qaiman bil kifayah liman asar. Begitu dalam munajatnya. Zikirnya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Acak kelalen tuh. Jangan lupa minimal setiap hari baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Tanya lagi dalilnya orang Wahabi, dan mana 450? Ini ilmu rahasia namanya, ya. Bukan pembatasan masalah zikir. Zikir ya sebanyak-banyaknya, tetapi di sini ada mengandung asror. Kata Imam Syadzili dalam kitab As-Sirul Jalil, setidaknya kita mendawamkan hasbunallah wa ni'mal wakil itu satu hari 450, maka Allah akan berikan kecukupan. Cuma ini secara kontinu dibacanya. Apalagi kalau kita baca setiap ba'da sholat 450. Nah itu kitab Sirul Jalil teh dikarang oleh Al-Imam Syadzili. Ya, saking sayangnya sama santri-santri ini, supaya tidak kekurangan begitu, supaya Allah berikan kecukupan. Itu suatu anugerah dari Imam Syadzili yang diberikan kepada para santri, kepada para alim ulama. Yang penting kita mau mengamalkannya. Sayangnya Imam Syadzili ngarang kitab seperti itu. Syekh Abdul Qadir juga banyak menerangkan dalam kitab Al-Guniyahnya diantaranya. Ya. Bahkan itu juga aurat Thariqah Qadiriyah. Aurat Thariqah Qadiriyah, aurat Thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani itu diantaranya memperbesar, memperbanyak hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wakil itu yang kita pasrah. Segalanya kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah yang akan menjamin kecukupan itu. Apalagi as'alukal wusula ila ma la asillu ilai. Atau dia memohon, ya Allah, aku memohon kepadamu supaya wusul. Orang ini jika ingin wusul nih, begitu, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ilama, atau kepada sesuatu yang dia sulit untuk sampai datangnya. Ila ma la asillu ilaihi,
kepada suatu perkara yang aku ini sulit untuk sampai kepada itu, karena ini kalau berdasarkan logika saja sesuatu yang tidak munasabah, ya, sesuatu yang mustahil bin mustahal, sesuatu yang impossible, teka harti ku akal tea. Tapi saya yakin ya Rob, kalau kau sudah berkehendak akan sampai saya ke sana. Begitu. Kan sulitnya, mala asilu ilai illa bimaunatik, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan, semua perkara akan mudah. Apalagi wadab'i mala atiku dab'ah, dan menolak perkara yang aku tidak mampu menolak itu. Ya, menolak perkara yang kita tidak bisa tangani menurut akal kita, menurut pemikiran kita. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha segalanya. Wa yadafi amal atiku dab'ah illa biquwatik, kecuali dengan kekuatanmu. Minta lagi sama Allah, wa as'aluka khairatan fiha afiyah, ya Allah saya memohon kebajikan, memohon kebaikan yang di dalam kebaikan itu ada afiyah, ada keselamatan. Jangan diberi rezeki kemudian sore-sore mati atau sore-sore dianya misalnya celaka, seperti itu ya. Jadi wa as'aluka khairatan fi afiyah, berilah aku suatu kebaikan yang di dalam kebaikan itu ada keselamatan, supaya selamat juga. Dan kalau beri keselamatan wa afiyah fi khairah, berilah juga aku ini afiyah, keselamatan yang di dalam keselamatan itu ada khairah. Ada orang yang diselamatkan oleh Allah tetapi tidak ada kebaikan. Nah, jadi kita mau pengen apa? Pengen kebaikan yang di dalamnya ada keselamatan, dan pengen selamat yang di dalamnya ada kebaikan. Jangan cuma selamat tetapi tidak ada kebaikan. Begitu. Ini birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Zat, ya arhamar rahimin. Itu yang apa? Yang paling asih, ya, paling sayang. Arham itu paling asih. Rahimin, yang paling sayang di antara semua yang sayang. Allah itu lebih menyayangi. Allah itu lebih menyayangi. Jangan kita baca ya arhamar rahimin tetapi dalam hati kita ada suudzon sama Allah. Ya, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Nah, satu tuh ya, yang sudah disampaikan oleh Imam Nawawi surahannya. Jadi yang membuat, yang pertama, yang bisa menghilangkan kegalauan, kegundahan, ya, kebingungan, zikir kepada Allah. Yang kedua apa? Waliqa'u auliyaih, bertemu wali-walinya Allah. Nah, bertemu dengan wali-walinya Allah, minal ulama'i was sholihin, dari para ulama yang takut sama Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya, ya, was sholihin, dan orang-orang soleh. Jadi ulamanya ini bukan sembarangan ulama, tetapi ulama yang sudah menjadi aulia. Persyaratan ulamanya sudah pas begitu, sudah ada semua. Nah, ulama itu jamak, ya. Jadi isim jamak, mufradnya alimun. Nah, kalau jamaknya ulama. Ulama dalam Al-Quran ada ulama Israiliyat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ada ulama Bani Israil maksudnya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ulama yang menjadi aulianya Allah, ulama yang khasyah nih, bukan sembarangan ulama. Jadi bertemunya saja, belum minta apa-apa, sudah bertemu saja, itu sudah hilang kebingungannya, sudah hilang kesusahannya. Masya Allah, ini kan bukan sembarangan ulama.
Ini kan katanya waliqa auliyaihi, dan bertemunya wali-walinya Allah. Dari ulama yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemunya aja sudah menghilangkan kesusahannya, sudah menghilangkan kegundahannya, jadi tentram hatinya. Itu tanda tuh. Jadi ketika kamu bertemu dengan ulama, kemudian hati kamu ada rasa ketenangan, maka pahamilah ulama itu bukan ulama sembarangan sudah. Bukan ulama seperti ini, buktinya kamu megalau terus. Banyak galaunya. Jadi bertemunya dengan ulamanya saja, kalau ahlinya Allah begitu, ulamanya sudah menjadi ahlinya Allah, menjadi walinya Allah. Ulama yang menjadi walinya Allah itu ulama yang khasyah. Yang dalam ayat itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan ilmunya saja yang banyak, tetapi khasyahnya, takut sama Allahnya. Dia ini paling takut di antara ibadnya. Dia katakan min ibad. Ibad ini di antara orang-orang yang ahli ibadah begitu. Di antara orang-orang yang takut, karena yang takut itu semuanya juga hamba Allah. Cuma ulama lebih takut begitu dibanding min ibadih, dari orang-orang yang ahli ibadah yang lainnya yang tidak ada ilmunya maksudnya. Ada orang yang tidak banyak ilmu tapi ada takut sama Allah. Ada orang banyak ilmu tapi tidak ada rasa takut. Mendingnya sih, mending banyak ilmu takut sama Allah. Cuma kalau dibanding-banding, lebih mana itu? Lebih orang yang sedikit ilmunya, lebih baik orang yang sedikit ilmunya tetapi ada rasa khasyah, takut sama Allah, ketimbang orang yang banyak ilmu tetapi tidak takut sama Allah. Nah ini kalau ulamanya sudah khasyah, ya, kalau ulamanya sudah khasyah itulah yang dimaksud aulia, walinya Allah. Wassalihin, kemudian orang-orang yang soleh. Jadi bertemu dengan walinya Allah, bertemu dengan para alimil ulama, bertemu dengan orang-orang soleh, itu membuat apa? Membuat hilangnya kesusahan. Nah, terakhir, kata ba'dil hukama wa kalamul hukama, dan kalamnya wali-wali soleh. Jadi kalamnya hukama, bukan ceramah ngomong sedikit saja, wali mah begitu, sudah berasar. Wa kalamul hukama, kalamnya ahli hukama, walinya Allah yang soleh. Yang bagaimana? Alladzi yadullu ala khairi, atau kemaslahatan dunia dan akhirat. Wal maqalatu salisata asyarah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah ini cukup satu makalah saja di sudahnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini kita diampuni dosa-dosa kita, diberikan rahmat oleh Allah, ya, kemudian diijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadihis sholihin, dari hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanaka wa bihamdika.